Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Poco M4 Pro. Ini yang versi 4G, yang dimana untuk HP ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar 1 mingguan sebagai daily driver atau HP utama teman-teman. Dan untuk harga barunya ini saya ambil yang varian 6/128 GB dengan harga 2,9 jutaan. Dan saya mengambil yang warna kuning, ya karena menurut gua untuk warna kuningnya ini cukup menarik. Lalu di dalam boxnya ini juga terdapat stiker Poco. Keren kok, untuk stikernya bagus, bergaya seperti style anak muda gitu guys ya. Dan di dalamnya juga seperti biasa terdapat softcase bawaan yang disertakan Xiaomi di paket pembelian. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk beli softcase karena di dalamnya sudah ada guys. Oke, kita masuk ke dalam desain. Untuk yang warna kuning ini, backdoornya itu matte ya guys. Nyaman sekali untuk digenggam. Dan untuk tepiannya ini kotak teman-teman. Jadi untuk di bagian sampingnya ini rata. Jadi tambah nyaman untuk feels pada genggamannya guys. Untuk bagian bezelnya ini berwarna gold. Dan warna goldnya ini asik. Lalu untuk HP-nya itu juga tipis dan juga ringan. Ini yang bikin saya suka pada HP Poco M4 Pro ini teman-teman. Lalu di bagian atas ada lubang jack untuk headset dan juga untuk infrared blaster. Ini benar-benar ringan dan menurut saya cocok banget buat kalian yang suka pegang HP hanya pakai satu tangan. Dan juga untuk ukuran dari HP ini tidak terlalu bongsor ya. Malah menurut saya ini sangat pas sekali untuk ukuran HP-nya. Lalu kalau kalian perhatikan dengan detail, di bagian atas itu hanya ada 3 kamera dan yang sebelah kanan itu tulisan AI dan juga flashlight. Jadi ini bukan 4 kamera ya teman-teman, yang di bagian belakang cuma ada 3 kamera. Nah, di sini kita bahas di bagian layar. Untuk layar dari Xiaomi Poco M4 Pro ini sudah bertipe AMOLED. Dan kalau menonton YouTube ini hanya bisa mentok di 1440p dengan 60 fps. Warnanya itu vibrant, detail, tapi menurut gua untuk detailnya itu agak kasar guys. Jika dibandingin dengan HP Xiaomi saya yang satunya. Tapi untuk overall ini sudah mantep banget. Masih membahas tentang layar, di sini untuk Poco M4 Pro ini juga sudah mendukung refresh rate layar 90Hz. Menurut saya untuk 90Hz ini sudah cukup mulus, meskipun memang belum bisa 120Hz, tapi tidak masalah, untuk 90Hz ini sudah cukup mulus. Dan cocok banget buat kalian yang suka browsing sosial media, scroll-scroll Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, ini sangat mulus sekali. Dan sekarang kita coba tes untuk responsivitas layar dari Poco M4 Pro ini. Oke, mantap, cukup responsif. Meskipun memang bukan yang paling responsif, tapi ini masih mantap. Oke, saya kira cukup untuk sensitivitasnya, dan selama pengalaman pun tidak pernah mengalami delay touch atau ghost touch pada HP ini. Lalu suara speaker yang dihasilkan dari Poco M4 Pro ini tergolong cukup triple, kurang ngebass dan cenderung untuk vokalnya itu lebih dominan. Contohnya seperti ini guys. Ya, dan di sini saya kurang suka dengan karakteristik suara speaker yang dihasilkan dari Poco M4 Pro ini. Mungkin semoga kedepannya lebih jernih jika ada pembaruan-pembaruan dari update MIUI. Tapi itu pun jika berpengaruh pada kualitas speaker. Lalu di bagian performa, Poco M4 Pro ini ditenagai oleh MediaTek Helio G96. Untuk ngegame ini masih mulus-mulus saja dengan settingan menengah tentunya. Jika dipaksa untuk rata kanan mungkin bisa, tapi untuk FPS-nya mungkin bisa jadi gempa ya guys ya. Karena memang ini bukan untuk HP khusus gaming. Tapi menurut saya ini adalah HP dengan spek yang merata, yang kalau diajak main dengan settingan menengah itu ayo-ayo aja guys.
Contohnya di sini kita coba tes main game PUBG Mobile, kita lihat untuk settingannya. Nah, untuk settingannya di Poco M4 Pro ini mendapat grafik maksimal HD dan untuk frame rate-nya high. Oke, dan nanti kita langsung aja untuk coba main. Kalau smooth itu maksimal di ultra ya teman-teman. Untuk HD di high, tapi kita coba bakal di settingan ini aja, di settingan HD high. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke dalam pertandingan. Untuk PUBG Mobile settingannya itu mentok hanya di 30 fps ya guys ya, untuk yang grafik HD. Dan saat di pesawat ini memang lancar-lancar aja, masih stabil di 30 fps. Dan nanti kita coba bakal lihat gironya juga, apakah untuk gironya itu delay atau enggak. Oke, dan sekarang kita sudah berada di bawah teman-teman. Kita coba lari. Di sini sepertinya memang stabil di 30 fps. Dan paling rendah ini ya masih di 29 fps ya. Menurut saya ini masih nyaman sekali dan mulus, tidak berat teman-teman. Untuk ngegame ini cukup responsif untuk layarnya, dan juga untuk genggamannya ini ringan teman-teman. Sepengalaman saya memakai HP ini untuk bermain game berjam-jam, itu hanya hangat sedikit dan lebih cenderung tidak mudah demam untuk HP ini guys. Jadi dipakai ngegame HP ini tuh adem-adem aja. Dan di sini kita cek untuk gironya, seperti ini kurang lebih teman-teman. Bagus-bagus saja untuk gironya, nggak ada masalah, nggak ada delay. Meskipun memang bukan yang tercepat ya, tapi menurut saya ini udah oke. Jadi mungkin teman-teman sendiri yang menilai untuk gironya, karena memang saya jarang menggunakan fitur giro ini. Kalau menurut saya sih tidak delay ya teman-teman, nggak ada masalah, lancar-lancar aja sih. Oke, dan sekarang kita coba untuk bermain PES 2021. Di sini menggunakan settingan rata kanan, settingan tinggi dengan 60 fps, dan kita lihat untuk rata-rata fps yang didapat itu hanya sekitaran 40-an fps. 45 fps ya dengan settingan tinggi dan 60 fps. Rata-rata yang didapat 45 fps. Ya kurang lebih seperti ini untuk performa gamingnya. Meskipun ini memang masih playable, tapi kalau lebih nyaman ya kita menggunakan settingan menengah saja. Kalau untuk game PES 2021 ini guys. Untuk versi MIUI pada Poco M4 Pro ini menggunakan versi MIUI 13. Ini adalah versi yang paling terbaru ya, masih di 13.0.2. Jadi kemarin sudah saya update dan ini belum ada updatean terbaru lagi. Untuk versi Androidnya masih di versi Android 11, belum di versi Android 12. Mungkin menunggu update guys. Lalu untuk sampel hasil kamera gimana bang? Saya akan berikan sampelnya, nanti teman-teman sendiri yang menilai. Foto yang dihasilkan dari MediaTek ini menurut gua bagus ya teman-teman, bisa detail seperti ini, dan untuk warnanya pun menurut saya pas, tidak terlalu over dan tidak terlalu pucat. Untuk HDR-nya itu bisa dapat teman-teman. Kalian lihat untuk awannya itu terlihat jelas ya. Dan kalau saya lihat di layar seperti ini terlihat halus untuk fotonya. Nah, kalau ini pada bagian malam hari, memang sedikit agak pudar untuk detailnya, tapi masih bisa terjaga guys. Ya, masih bagus lah untuk keadaan malam hari seperti ini. Dan ini untuk hasil videonya.
sudah ada stabilisernya guys. Jadi untuk videonya ini tidak goyang-goyang ya teman-teman. Meskipun memang sedikit kasar untuk stabilisernya, tapi it's okay. Dan ini untuk kamera depannya guys. Untuk kamera depannya sendiri cukup lumayan oke untuk menangkap HDR-nya. Awannya masih bisa terlihat jelas. Dan untuk warnanya sendiri ini seperti natural ya, tidak over saturasi, gak ada masalah, bagus-bagus saja kalau soal kamera pada HP ini teman-teman. Nah tapi sayangnya untuk kamera belakangnya ini belum mendukung 4K teman-teman. Jadi untuk perekaman video maksimal hanya di 1080p dengan 30 fps. Ya andai saja bisa 4K ini pasti mantep ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke dalam harga. Untungnya untuk perekaman video sudah ada stabilisernya. Meskipun memang belum support di 60 fps. Oke, jadi untuk kesimpulannya gimana bang? Menurut saya ini adalah HP dengan spek yang merata dan mengutamakan kenyamanan dalam multimedia maupun sosmed. Kamera yang menurut saya cukup oke, gaming dengan settingan menengah yang cukup bisa dilipas habis dengan suhu yang menurut saya cukup stabil. Dan HP ini bisa dilirik dengan harga sekitaran 3 jutaan. Pertanyaannya apakah worth it bang? Tentunya kembali lagi ke dalam kebutuhan. Secara harga, jujur saya puas memakai HP ini cuy. Memang saya cari yang ukuran layarnya tidak terlalu bongsor ya teman-teman. Dan mungkin sekian dari Ruang Senja ID. Semoga review ini dapat bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Dan Ruang Senja ID pamit dulu ya. See you next video. Bye bye.